Akhirnya, aku bisa pergi menemuimu. Selama 10 tahun ini, aku sudah melayani mertua dengan sepenuh hati. Mendukung kekuasaan keluargaku. Kalau kita bertemu nanti, kau pasti akan memujiku, kan? Ayah, saatnya minum obat. Tuan muda keempat, ibu akan segera menyusul ayah Anda. Meskipun kau hanya anak yang diadopsi dari klan Gu untuk Yulang. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku selalu merawatmu seperti anak kandungku sendiri. Setelah aku tiada nanti, seluruh isi kediaman putri ini, aku serahkan padamu. Yulang kau. Kau datang menjemputku. Ayah. Ibu. Kalian datang tepat waktu. Wanita jalang ini sudah minum obatnya. Sebentar lagi dia akan mati. Yulang, kau. Kau belum mati. Wang Tianqing, oh, Wang Tianqing. Bertahun-tahun ini kau benar-benar sudah bersusah payah. Astaga, bahkan aku pun tidak menyangka. Aku bahkan belum pernah menyentuhmu. Tapi kau malah menjaga kesucianmu demi aku. Dan merawat orang tuaku. Hahaha. Kau tahu tidak? Saat ayah dan ibu memberitahu aku dan Yue Yao. Waktu kau memberi nama, Xiu, untuk anak keempat itu. Kami tertawa sampai sakit perut, hahaha. Ayah dan ibu mertua juga tahu. Tentu saja. Kalau tidak, setelah aku memasukkan kematianku, siapa yang akan menyelamatkanku dari peti mati? Kakak, kau merawat anakku dan Yu Liang. Benar-benar merawatnya dengan sangat baik ya. Selama 2 tahun ini, racun kronis yang dia taruh di teh dan supmu. Kau sama sekali tidak menyadarinya, ya. Semua ini gara-gara kau, dasar wanita jalang. Tidak tahu malu terus menempel pada ayah. Membuat ayah harus pura-pura mati untuk kabur. Membuat ayah dan ibuku tidak bisa hidup bersama secara terang-terangan. Aku sangat membencimu. Obat hari ini sudah dicampur racun 10 kali lipat. Begitu kau mati, seluruh kediaman putri ini akan menjadi milik keluarga kami bertiga. Hahaha. Gu Yulang keluarga Gu. Jika putri ini tidak mati, aku pastikan kalian sekeluarga hancur lebur. Mati dalam penderitaan yang melolong-lolong. Arg. Mohon Tuan Putri tabah. Tuan menantu sudah gila. Mohon Tuan Putri tabah. Tuan menantu sudah gila. Putri. Kakak. Hah? Suamiku. Siapa ah? Ini 10 tahun yang lalu. Hari di mana Gu Yulang pura-pura mati. Putri ini ingin berduaan dengan tuan menantu sebentar. Kalian semua mundurlah. Baik. Aku dan Yue Yao sebenarnya teman masa kecil. Kalau bukan karena kau memilihku jadi suami, mana perlu aku sampai harus pura-pura mati? Aku duluan. Putra kandung kami mana perlu pura-pura jadi anak angkat. Feng Tianqing. Gara-gara kau, kami sekeluarga bertiga tidak bisa bertemu selama 10 tahun. Akhir seperti ini memang pantas kau dapatkan. Putri ini yang memaksamu pura-pura mati. Gu Yulang, kalau bukan kau yang sengaja mendekati putri ini, mana mungkin putri ini memperhatikanmu? Cuma pejabat rendahan tingkat 7. Kau menipu putri ini supaya mau menikahimu. Biar keluarga Gu dapat perlindungan kerajaan. Setelah itu,
Kau malah menyalahkan putri ini karena menghalangi jodohmu dengan teman kecilmu itu. Dasar tidak tahu malu. Hah? Membiarkanmu mati tanpa sadar begitu saja. Terlalu enak buatmu. Aku harus pastikan kau sadar sepenuhnya. Tak bisa bergerak. Menderita siksaan dunia yang amat pedih. Pengawal. Apa perintah Anda, Tuan Putri? Siapkan peti mati dari kayu dedalu untuk Fuma. Tuan Putri, kayu dedalu itu mudah terbakar dan cepat busuk. Hamba takut kalau hamba sampaikan. Orang akan mengira hamba yang menginginkannya. Biar hamba suruh orang menyiapkannya segera. Tunggu. Kabari orang tua Fuma. Aku ingin Fuma dikremasi. Aku ingin Fuma dikremasi. Tuan Putri, kerajaan kita selalu mengutamakan penguburan. Kalau langsung dikremasi, rasanya tidak masalah. Sampaikan saja pesan itu apa adanya. Kalau mereka memaksa masuk ke kediaman putri, biarkan saja mereka masuk. Baik. Aduh, sudah cukup. Lubang udaranya perlu diperbesar lagi tidak? Aku takut dia sesak napas. Yulang aduh, sayang. Kalau terlalu besar nanti ketahuan orang. Ya ampun, Dewa tolong lindungi kami. Lindungi Yulangku agar lancar melewati bahaya ini. Bibi, tenanglah. Obat mati suri ini. Aku dan Yulang sudah susah payah mencarinya. Tabib istana pasti tidak akan bisa menemukan kejanggalannya. Tuan Besar, Nyonya. Ada utusan dari kediaman putri baru saja datang. Katanya tuan menantu dia meninggal. Haa. Aduh ibu aduh. Kenapa kau pergi secepat ini? Bibi, mohon tabah. Hamba mohon diri. Bawa peti mati ini. Aku sendiri yang akan pergi ke kediaman putri. Untuk menjemput anakku dan memakamkannya. Tuan Besar, tidak perlu. Orang dari kediaman putri bilang, putri sudah memutuskan untuk mengkremasi tuan menantu. Ada apa? Ada apa ini? Gawat, kau tidak boleh ada di sini. Kenapa malah bengong? Cepat pergi ke kediaman putri. Astaga. Ah. Ah. Suamiku. Kau sudah sadar. Aku kira kau baru akan bangun setelah aku menyalakan apinya. Ternyata kau bangun lebih cepat. Cintaku padamu begitu dalam. Sayang sekali nasibmu begitu buruk. Jangan buang-buang tenaga. Efek obat mati surimu belum hilang. Aku hanya menggunakan jarum perak, agar kesadaranmu pulih lebih awal saja. Tenggorokanmu sudah kurusak. Lagi pula kalau dibiarkan, mulutmu itu hanya bisa melontarkan dusta manis yang palsu. Hah? Suamiku. Karena kau ingin sekali mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Oh, bukan cuma kau, tapi juga orang tuamu, dan kekasih masa kecilmu, si Yueyao itu. Aku akan segera mengirim mereka semua menyusulmu ke neraka. Hah? Suamiku. Aku begitu tulus mencintaimu. Kau senang, bukan, HM? Aku penasaran, setelah kau hangus jadi abu nanti,
Apa Yuel Mu itu masih bisa mengenalimu? Suamiku, kita sudah melalui banyak rintangan untuk bisa menikah. Siapa yang menyangka? Belum genap 10 hari. Kau sudah meninggalkan dunia ini. Langit tidak punya mata. Langit tidak adil padaku. Tuan Putri, tabahkan hatimu. Arwah suami di surga pasti tidak rela melihat Tuan Putri menyiksa diri seperti ini. Suamiku, saat kau sedang sekarat, kau berpesan berkali-kali, aku pasti akan mengkremasimu. Agar jenazahmu tidak membawa petaka, dan membuat arwahmu tidak tenang di sana. Meski hatiku hancur berkeping-keping, aku tidak akan melanggar keinginanmu. Pengawal. Nyalakan api. Jangan, jangan. Pengawal. Nyalakan api. Jangan, tidak Aa. Ya ampun, cepat keluarkan anakku, cepatlah. Ya ampun, Tuan Putri. Kenapa kau tega membiarkan api membakar anakku? Ayah, ibu. Suamiku sudah tiada. Kalian jangan mengganggu ketenangannya setelah mati. Kaulah yang mengganggu ketenangannya. Anakku baru saja meninggal. Kau tidak boleh membakarnya begitu saja. Kau kan orang yang terhormat. Benar, Putri. Hormatilah orang yang sudah mati. Biasanya hanya penjahat yang keji. Yang mayatnya dibakar hingga jadi abu. Jika kau lakukan ini pada Yulang, bagaimana dia bisa tenang? Saat menikah, tubuh suamiku masih sangat sehat. Belum 10 hari, dia sudah meninggal dunia. Penyakit ganas seperti ini. Tabib istana bilang kemungkinan besar ini wabah. Suamiku khawatir jenazahnya membawa petaka. Di saat-saat terakhirnya, dia sendiri yang berpesan padaku agar segera dikremasi setelah wafat. Tidak mungkin. Anakku tidak mungkin bicara seperti itu. Mustahil. Ini. Ayah, ibu, saat suamiku meninggal, kalian kan tidak ada di sana. Mana kalian tahu apa pesan terakhirnya? Ah ya Tuhan. Tuan Putri, si Yulang itu dia adalah orang yang paling menjaga harga dirinya. Aku yakin dia pasti lebih rela. Kalau jenazahnya dimakamkan secara utuh di makam leluhur keluarga Gu kita. Itu dulu, sekarang situasinya sudah berbeda. Di saat-saat terakhirnya, Sang Fuma masih memikirkan nasib rakyat jelata. Ayah mertua, ibu mertua. Kalian ini. Apa kalian tega mengkhianati niat mulia Fuma yang begitu mencintai rakyatnya? Aduh, Tuan Putri. Kalau Putri benar-benar khawatir soal wabah penyakit itu, biar hamba atur agar jenazahnya dibawa pulang ke kampung halaman saja, bagaimana? Di seluruh kolong langit ini, tanah manakah yang bukan milik raja? Apa ayah mertua berpikir? Asalkan wabah ini tidak meledak di ibu kota, maka korban yang jatuh itu bukan rakyat Daxia milikku. Persetan dengan wabah itu. Anakku mati itu gara-gara kamu. Kamu itu memang pembawa sial, wanita terkutuk. HMPH, Nyonya Gu biasanya putri ini memanggilmu ibu mertua karena rasa hormat. Tapi bukan berarti kau bisa menginjak-injak tata krama antara atasan dan bawahan. Lancang sekali. Nyonya Gu, biasanya putri ini memanggilmu dengan sebutan ibu mertua. Tapi bukan berarti kau boleh melupakan kasta junjungan dan hamba. Peduli setan dengan kasta junjungan dan hamba. Hah, kau sudah menikah masuk ke keluarga Gu kami. Kau itu menantu keluarga Gu. Jangan berlagak sok menjadi tuan putri yang berkuasa di sini. Kau harusnya tunduk melayani aku dan tuan besar. Mentang-mentang kau seorang putri. Beginikah tata krama keluarga kerajaan? HMPH. Nyonya Gu sadar kalau aku ini adalah putri agung. Sejak pernikahan agungku, aku tidak pernah menginjakan kaki di kediaman Gu kalian. Camkan ini. Gu Yulanglah yang menikah masuk ke kediaman putri. Bukan aku, Feng Tianqing, yang masuk menjadi menantu keluarga Gu Mu. Tuan Gu, sebagai pejabat di Kementerian Upacara. Tak kusangka istrimu ternyata sama sekali tidak tahu aturan. Sepertinya ayahanda kaisar telah salah memberikan jabatan padamu. Berlutut, cepat berlutut. Kamu ini aduh, lepaskan. Mohon ampun, Tuan Putri.
Istri hamba hari ini benar-benar sudah lancang. Ini salah hamba yang gagal mendidiknya. Dia begini karena terlalu sedih kehilangan putra kami. Hamba mohon Tuan Putri bermurah hati. Dulu aku selalu bersabar. Aku tidak pernah mempermasalahkan tata krama kalian sebagai bawahan. Tapi tidak kusangka, Nyonya Gu malah jadi sekurang ajar ini hari ini. Mulai sekarang, kalau kalian berdua menghadapku untuk memberi salam, lakukanlah sembah sujud 3 kali dan ketuk kepala 9 kali sesuai aturan istana. Baik, baik hahaha. Yuliang anakku. Kau baru saja meninggal. Tapi menantu putrimu ini malah memaksa ayah ibumu berlutut. Ah, tutup mulutmu. Sudahlah kepergian suamiku yang mendadak. Membuat Nyonya Gu terlalu bersedih. Sampai akalnya terganggu. Kalian pikir hatiku tidak hancur? Pengawal, antar mereka berdua pulang ke kediaman Gu. Tidak, jangan. Yuliang, jangan. Tuan Putri, di mana Yuliang? Tenanglah, Tuan Gu. Bagaimanapun kami adalah suami istri. Aku sendiri yang akan mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Tidak, tidak boleh. Yuliang hahaha, Yuliang. Selamat jalan, suamiku. Hahaha. Keluar, hahaha. Yuliang, hahaha. Kau yang membunuh anakku. Aku akan menghabisimu. Lindungi Tuan Putri. Astaga, Tuan Putri. Tuan Putri, tolong cepat padamkan apinya. Kalau apinya segera diredam, mungkin dia masih bisa diselamatkan. Hah? Aku tahu Tuan Gu tidak mau menerima kenyataan ini. Tapi para tabib istana sudah memeriksanya berkali-kali. Denyut jantung suamiku sudah berhenti. Sama sekali tidak ada tanda kehidupan. Aduh, Tuan Putri. Ampun, sebenarnya mengenai tuduhan menipu ini. Kaisar Giok belum mati. Maksud hamba, Yu Huang belum mati. Dia masih hidup. Tuan Gu, Nyonya Gu. Kalian harus pikirkan baik-baik. Lagi pula, penyakit Fuma sudah diobati oleh seluruh tabib istana. Kalau sekarang kalian bilang Fuma belum mati, itu artinya kalian menentang seluruh tabib istana. Atau jangan-jangan kalian tahu sesuatu, tapi sengaja menyembunyikannya dari aku. Ini adalah kejahatan menipu raja. Hukumannya adalah eksekusi seluruh keluarga. Bibi Tuan Putri, hehe. Anda salah paham. Sebenarnya waktu Ibu Yulang mengandung dia. Hamba bermimpi ada burung Phoenix terbang masuk ke pelukannya. Tuan Putri, coba pikir. Burung Phoenix itu kan Bei bisa bangkit dari api. Benar, 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 bangkit dari api. Putraku sekarang mungkin sudah hidup kembali. Cepat, cepat, selamatkan dia. Kalau tidak, nanti dia mati terbakar lagi. Nirwana Phoenix. Jadi maksudmu Fuma itu manusia Phoenix? Apa yang Tuan Putri katakan benar semua. Cepat keluarkan dia. Biarpun dia sudah bangkit, nanti mati terbakar lagi. Cepatlah, ternyata ada kejadian seaneh ini. Baiklah, aku juga berharap Fuma masih punya kesempatan hidup. Pengawal, padamkan api. Aaj. Aduh, anakku. Ah. 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 Fuma, tidak perlu sungkan.
Kita suami istri, tidak perlu berterima kasih. Terima kasih apanya? Kalau bukan karena tuanmu yang sengaja membuat kebakaran. Putraku tak perlu menderita terbakar api seperti ini. Nyonya Gu, apa maksud ucapanmu itu? Tadi Tuan Gu sendiri yang bilang padaku. Kalau suami putri punya takdir bangkit dari api. Jadi, itu artinya, untung aku yang menyalakan apinya. Makanya nyawa suami putri bisa selamat. Kau tak perlu sungkan begitu. Apa jangan-jangan maksud Nyonya Gu? Semua ucapan Tuan Gu barusan hanya bualan untuk menipuku. Atau sebenarnya suami putri belum mati? Dan kalian keluarga Gu memasukkan kematiannya untuk kabur. Bukan begitu. Ayah, terima kasih banyak, Tuan Putri. Api tadi malah menyelamatkan nyawa putraku. Tuan Gu memang orang yang pengertian. Hahaha, pengawal. Bawa suami putri kembali ke kediaman putri. Ke kediaman putri apanya? Kita pulang. Aku mau bawa Yulan pulang ke rumah Gu. Di kediaman putri sudah ada tabib istana. Kalau dibawa pulang ke rumah Gu, apa Nyonya Gu sudah pikirkan akibatnya? Kau berikan lencana kediaman putri padaku. Biar aku sendiri yang panggil tabib istana. Ayo. Cepat jalan. Terima kasih, Tuan Putri. Xiao Meng pamit. HM. Tuan Putri, orang-orang keluarga Gu itu benar-benar tidak tahu diuntung. Mereka pikir dengan lencana kediaman putri, mereka bisa seenaknya memanggil tabib istana. Biarkan saja mereka mencoba. Atur semuanya. Aku mau masuk istana menghadap Ayahanda Kaisar. Ayahanda. King Er, kenapa tiba-tiba kembali ke istana? Apa terjadi sesuatu pada suamimu? Ayahanda. Jin Er bersalah. Keluarga Gu yang tak tahu malu ini berani memasukkan kematian dan menipu raja. Bahkan berani meracuni putri kerajaan. Ayah akan segera turunkan titah untuk musnahkan 9 keturunan mereka. Ayahanda. Dendam Ananda. Biar Ananda sendiri yang membalasnya. Hari ini Ananda masuk istana untuk melaporkan nasib negara dan bencana alam beberapa tahun ke depan kepada Ayahanda. King Er-nya ayah akhirnya sudah dewasa. Sudah tahu cara meringankan beban ayah. Tenang saja, setelah kau membereskan keluarga Gu, ayah pasti akan pilihkan suami lain yang jauh lebih baik untukmu. Ayahanda, kini di hati Ananda sudah tidak ada tempat untuk asmara. Ananda hanya ingin menggunakan sedikit kemampuan meramal ini, agar rakyat Xia Agung bisa hidup damai dan sejahtera, dan pemerintahan Ayahanda bebas dari kekhawatiran. Tuan Putri keluarga Gu benar-benar tidak tahu diuntung. Untuk apa kita masih datang ke sini? Keluarga Gu. Kau juga bilang mereka tidak tahu diuntung. Maka kebaikan yang pernah aku berikan pada mereka, tentu harus ditarik kembali satu persatu. Salam Tuan Putri, kenapa kalian keluar begitu cepat? Bagaimana kondisi suami Putri? Lapor Tuan Putri, Nyonya Gu merasa kami terlalu muda. Tidak bisa diandalkan. Bahkan belum sempat melihat pasien. Dia sudah mengusir kami keluar. Berani sekali dia. Nyonya Gu sudah keterlaluan baiklah. Kalian tunggu dulu di luar. Aku pasti akan membuat Nyonya Gu keluar sendiri. Dan memohon kalian untuk kembali. Baik. Pasti perempuan sialan itu yang mengacau. Dia memang tidak punya niat baik. Pakai lencana yang dia berikan.
Tabib yang diundang semuanya masih bau kencur. Aku tidak percaya kalau tanpa perempuan sialan itu, kita tidak bisa panggil tabib yang bagus. Pelayan, cari tabib lagi. Perempuan sialan yang dimaksud Nyonya Gu sepertinya aku, ya. Perempuan sialan yang dimaksud Nyonya Gu sepertinya aku, ya. Aduh, hamba memberi salam kepada Tuan Putri. Ingatan Tuan Gu sepertinya benar-benar buruk ya. Aku sudah bilang sebelumnya. Mulai sekarang, kalau Tuan Gu dan Nyonya Gu melihatku, harus melakukan ritual 3 kali berlutut dan 9 kali bersujud, agar tidak diadukan oleh orang lain. Kau ini pejabat di Kementerian Upacara, tapi malah sama sekali tidak tahu tata krama. Bagaimana keadaan Fuma? Aduh, luka bakar Yulang parah sekali. Begitu pulang dia langsung demam tinggi. Dia koma dan tak sadarkan diri. Bukankah aku sudah menyerahkan lencana pada Nyonya Gu? Kenapa pihak rumah sakit istana tidak mengirim orang kemari? Lencana Tuan Putri sama sekali tidak berguna. Yang datang cuma tabib-tabib muda. Mungkin kitab medis pun belum tamat mereka baca. Jadi sudah kusir mereka semua dari sini. Para tabib di rumah sakit istana semuanya adalah ahli pengobatan. Mereka sudah menyelamatkan tak terhitung banyaknya nyawa. Kenapa malah tidak memuaskan di mata Nyonya Gu? Aduh, masalahnya luka Yulang ini sangat parah. Mohon Tuan Putri bantu kami. Panggilkan kepala tabib istana Tuan Wang untuk datang memeriksa. Selain ayahanda kaisar dan ibunda ratu, bahkan selir agung tingkat 1 pun jika sedang sakit, hanya akan diperiksa oleh rumah sakit istana, oleh tabib yang sedang bertugas piket hari itu. Tidak ada aturannya bisa menunjuk tabib tertentu semau hati. Tuan Gu, apa Nyonya Gu merasa derajatnya setara dengan kaisar dan ratu hamba? Tidak berani. Tidak berani, bahkan ayahanda kaisar saja sangat menghormati para tabib. Tapi Nyonya Gu malah berani mengusir mereka keluar. Apa sih yang tidak berani dilakukan keluarga Gu? Kau cepat pergi dan panggil kembali para tabib itu ke sini. Kalau tidak berhasil membawa mereka kembali, kau juga tidak usah kembali lagi. Pajangan ini adalah pemberianku untuk Fuma. Seharusnya ada sepasang. Kenapa sekarang cuma tinggal 1? Ini. Mungkin dipindahkan ke tempat lain. Dipindahkan ke tempat lain. Kalau begitu baguslah. Kalau sampai ada orang berpikiran pendek yang diam-diam menjualnya. Menjual barang pemberian kerajaan adalah kejahatan berat, hukumannya penyitaan harta dan pengasingan. Jika ketahuan menjual barang milik kerajaan, itu adalah dosa besar yang bisa memusnahkan seluruh keturunanmu. Ngomong-ngomong, saat aku masuk tadi, aku lihat gerbang baru kediaman Gu ini megah sekali. Pasti menghabiskan banyak biaya, bukan? Tidak sama sekali. Haha Tuan. Saya sudah membawa tabib istana ke sini. Iya? Haha. Maafkan istri saya yang tadi kurang sopan. Mohon para tabib berbaik hati. Cepat selamatkan putraku. Kalian berdua, mundurlah dulu. Biar aku saja yang mengurus di sini. Salam, Tuan Putri. Hamba akan segera memeriksa Tuan Fuma. Tuan Putri, luka bakar Tuan Fuma sangat parah. Ditambah lagi, penanganannya terlambat. Hamba hanya bisa memberikan obat pereda nyeri dan pembersih racun. Ditambah salep untuk mengangkat daging mati dan menumbuhkan kulit baru. Hamba akan berusaha semampu hamba. Hanya saja wajah Tuan Fuma sudah hancur. Itu tidak masalah. Asalkan dia masih hidup, itu sudah cukup bagiku. Kau fokus saja menyembuhkannya. Gunakan semua obat dari tabib istana sesukamu. Apa ada pantangan dalam resep ini? Sebenarnya tidak ada pantangan khusus. Hanya saja,
Jika ginseng dan teratai salju digunakan bersamaan, meski tidak membahayakan nyawa, tapi akan memperlambat penyembuhan, dan akan menambah rasa sakit Tuan Fuma. Baik, aku mengerti. Aku akan memberi perintah agar seluruh pelayan di rumah ini lebih berhati-hati. Bi Hen. Bawa lencana putri ini dan ambil obat di tabib istana. Dengarkan perintahku. Ginseng dan teratai salju buruk untuk luka Fuma. Jangan sekali-kali dimasukkan. Pastikan kau teliti saat mengambil obatnya. Baik, Tuan Putri. Tuan Putri sungguh bijaksana. Ginseng dan teratai salju itu barang yang sangat berharga. Mana pantas Gu Yulang memakannya? Song Tianqing, wanita jalang itu, benar-benar tidak ingin melihat Yulan sembuh. Pengawal. Panggilkan tabib terbaik di ibu kota sekarang. Suruh dia buatkan resep penyembuh luka dan pereda nyeri. Khususnya takaran ginseng dan teratai saljunya. Pastikan kalian masukkan dosis yang banyak untukku. Arg, ini sudah 2-3 hari berlalu. Kenapa luka Yulang masih belum membaik juga? Malah dia teriak-teriak kesakitan seharian. Aduh, suamiku. Sudah kubilang, kan? Putri sialan itu memang busuk hatinya. Pasti dia menyuruh tabib istana bekerja lambat. Sengaja menunda pengobatan Yulang. Maksudmu, kau sudah panggil tabib hebat dari kota. Sudah buat resepnya. Dan diam-diam meminumkannya ke Yulang saat Putri tidak ada. Kenapa masih tidak mempan juga? Mana aku tahu apa yang salah. Dasar tabib-tabib tidak becus. Kau cari lagi tabib terkenal lainnya. Satu lagi. Pajangan kediaman Putri yang kau jual diam-diam itu. Apa sudah ditebus semua? Sudah kubeli balik. Tapi keluar uang banyak sekali. Gudang harta kita langsung kosong melompong. Aduh. Hah. Anggap saja buang uang untuk tolak bala. Kalau tidak ditebus ketahuan menjual barang pemberian kaisar. Kita semua bisa mati. Aku tidak percaya Putri itu. Tega membiarkan keluarga mertuanya dihukum mati sekeluarga, kan? Tuan Putri. Bagaimana kondisi Yulang? Fuma kesakitan hebat. Aku melihatnya sungguh tidak tega. Putri, Anda bahkan belum ganti baju. Sudah semalaman tidak tidur demi merawat Fuma. Kalau begini terus aku tidak apa-apa. Aduh, Tuan Putri. Kesehatan tubuh Anda itu yang paling penting. Cepatlah kembali ke kediaman Putri untuk istirahat. Hamba sudah pilihkan beberapa pelayan yang cekatan untuk menggantikan. Bisa mengurus anak kecil. Putri Serigala Salju terlihat sangat menderita. Bagaimana kalau kita akhiri penderitaannya lebih cepat? Ya. Ham. Bagus sekali aku belum mencarimu. Tapi kau malah mengantarkan nyawamu sendiri ke sini. Siapa namamu? Nama saya Bai Yueyao. Kau. Berani-beraninya kau memukulku. Sebagai pelayan. Berani sekali kau menyebut dirimu, saya, di hadapan Putri. Jika ini di kediaman Putri. Kau pasti sudah diseret keluar dan dipukul tongkat. Hah, boleh juga nyalimu. Jangan lupa, kau itu cuma seorang budak. Kau berani mendorongku. Aku ini istri pejabat kementerian. Dasar budak sialan. Kau berani mendorongku. Cepat berlutut di hadapanku sekarang. Nyonya Gu. Meskipun saya hanya pelayan Putri. Tapi saya adalah pejabat wanita tingkat 4. Sedangkan suami Anda, pejabat kementerian ritual.
Jabatannya hanyalah tingkat 6 bawah. Saya ingin tahu, gelar kehormatan apa yang Nyonya Gu miliki? Sampai berani menyuruh saya berlutut. Kau. Tuan Putri, ini semua salah hamba. Hamba gagal mendidik istri dengan benar. Mohon Putri mengampuni dosa hamba. Tuan Gu, kata-katamu terlalu berat. Ini bukan kesalahan Tuan Gu. Jabatan Tuan Gu di Kementerian Ritual itu adalah jabatan yang kuminta untukmu dari Ayahanda Kaisar. Benar-benar kalau mau menyalahkan, salahkan saja aku yang waktu itu salah memberikan rekomendasi. Mohon ampun, Tuan Putri. Hanya gara-gara seorang pelayan kecil, kau malah membuat Nyonya Gu jadi ribut begini. Wajahmu memang cukup cantik. Ikutlah masuk bersamaku. Mulai sekarang, kau yang akan melayani suami putri secara pribadi. Baik. Pangeran, bangunlah. Lihat siapa yang datang. Kemarilah. Pangeran, ini adalah pelayan pribadi yang diatur Tuan Gu untukmu. Yu Yao. Yu Yao, mulai sekarang kau harus merawat pangeran dengan sepenuh hati. Baik, hamba mengerti. Ah. Kenapa kau berteriak? Pangeran hanya mengalami luka bakar ringan. Di mataku, dia selamanya adalah pria paling tampan di dunia. Tuan Gu bilang, tubuh pangeran lemah, butuh perawatan. Anda bilang dia. Tadi hamba hanya gugup sesaat. Jadi belum siap mental. Makanya lancang di hadapan Anda. Mohon putri dan pangeran mengampuni hamba. Justru karena tidak siap, baru terlihat ketulusanmu. Hamba tahu hamba salah. Mohon putri beri hamba satu kesempatan lagi. Sudahlah. Aku juga bukannya tidak mengerti perasaanmu. Bagaimanapun kau dan pangeran belum pernah bertemu. Tidak seperti aku dan pangeran yang sudah saling mengenal lama. Ikatan cinta kami sangat dalam. Tentu saja tidak akan merasa takut atau jijik. Pangeran, jangankan luka kecil, dirawat sedikit juga akan sembuh. Bahkan jika lukamu tidak bisa sembuh dan berubah menjadi iblis menakutkan yang dibenci semua orang, aku akan tetap memperlakukanmu sama seperti dulu. Di dunia ini, hanya aku satu-satunya yang mencintaimu seperti ini. Ingat itu. Hanya aku. Aku mau kembali ke kediaman untuk istirahat sebentar. Nanti sore aku kembali mengurus pangeran. Selama itu, kau rawat dia baik-baik. Beri pangeran obat dan bersihkan badannya. Kau sudah ingat. Hamba mengerti. Yulang Yueyao terlambat. Kau pasti menderita. Sulang. Kau HMPH. Tuan Putri, hamba sudah menyelidikinya dengan jelas. Bai Yueyao itu bukan pelayan kediaman Gu, melainkan kerabat jauh keluarga Gu. Apalagi dia dan Tuan Fuma adalah teman masa kecil. Dan sudah lama menjalin hubungan gelap. Bahkan dia sudah hamil diam-diam. Tuan Putri, Anda sudah tahu sejak awal. Lalu kenapa Anda masih
Dua orang tua bangka di keluarga Gu itu jelas-jelas sengaja memasukkan selingkuhan Tuan Fuma ke kediaman mereka untuk merayunya. Kalau dia tidak masuk ke kediaman Gu, dan jika aku ingin mencarinya, pasti akan butuh banyak usaha. Tuan Putri, ini semua adalah barang antik yang dulu diminta Tuan Fuma dari Anda. Bawa daftar ini ke kediaman Gu, periksa satu persatu selama 3 hari. Aku mau semuanya dikembalikan ke Istana Putri laksanakan. Kenapa kau senyum-senyum? Hamba merasa sejak Tuan Fuma hidup kembali, Tuan Putri sepertinya kembali seperti dulu lagi. Seperti dulu. Tidak. Aku tidak akan bisa kembali seperti dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Bibi Tuan Putri sengaja bilang kalau aku jijik melihat wajah Yulang. Yulang jadi marah padaku. HMPH, perempuan licik itu jelas sengaja mengadu domba kalian. Sekarang suasana hati Yulang sedang buruk. Kau harus lebih menuruti dia. Baik, BI. Astaga. Jangan-jangan kau hamil. Apa benar kau sedang mengandung? Ah. Tabib sudah memeriksaku. Katanya sepertinya bayi laki-laki. Ah iya, syukurlah dewa memberkati. Sekarang kondisi Yulang seperti ini. Bayi di dalam perutmu itu satu-satunya darah daging keluarga Gu kita sekarang. Aduh, tidak boleh. Kamu tidak boleh lagi kerja berat melayani orang begini. Kalau sampai cucu kesayanganku di dalam perut itu terluka, itu bisa gawat. Tapi Yulang dia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang yang ada di perutmu itulah yang paling penting. Hahaha, ayo jalan, aduh. Air. Aku mau minum air. Air. Aku mau minum air. Aku kira cintamu dan Bai Yueyao sedalam apa. Dia baru melayanimu setengah hari saja. Sudah pergi memohon pada ibumu untuk menolak tugas ini. Tapi kamu jangan menyalahkan dia. Bagaimanapun juga dia sedang hamil. Sepertinya bayi laki-laki. Orang tuamu saat ini sedang senang-senangnya, tuh. Suamiku, kau ternyata masih bisa tertawa, ya. Entah setelah aku pergi hari ini. Apa orang tuamu pernah datang menjengukmu sekali saja? Yang satu anak laki-laki yang sudah cacat terbakar. Yang satunya lagi cucu sehat yang akan segera lahir. Orang bodoh pun tahu mana yang lebih menguntungkan. Kekasih merasa jijik. Orang tua menyerah. Tamatlah riwayatmu. Aku saja merasa kasihan padamu. Hahaha. Tuan Putri, baru saja. Nyonya Gu bilang demi merayakan Fuma selamat dari maut. Besok akan mengadakan pesta besar di kediaman. Memohon agar Putri pasti hadir. Guilang masih terbaring di ranjang. Dia malah punya nafsu untuk merayakan. Sepertinya pesta malam ini diatur untukku. Hari ini benar-benar membahagiakan. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah datang ke kediaman Gu saya. Hahaha. Siapa orang yang mengekor di sebelah Nyonya Gu itu? Dibilang pelayan bukan. Dibilang majikan juga bukan. Keluarga Gu ini aslinya cuma keluarga kecil rendahan. Kalau bukan karena menempel pada Tuan Putri, mana pantas kita datang ke sini? Putri Tianjin tiba. Hormat kami, Tuan Putri.
Semuanya, tak perlu sungkan, silakan berdiri. Menantu menyuruh mertua berlutut. Benar-benar dunia sudah terbalik. Hari ini, aku pastikan wanita jalang ini hancur lebur. Biar dia tak punya muka lagi untuk hidup di dunia ini. Ah, semuanya jangan sungkan. Ayo silakan duduk. Hadirin sekalian, belakangan ini, Yulang dari keluarga Gu baru saja lolos dari maut. Pohon begonia di halaman belakang yang sudah mati tiba-tiba bersemi. Bahkan mekar dengan bunga 2 warna yang langka. Kalau kalian tertarik, bagaimana kalau ikut saya ke halaman belakang untuk melihatnya? Silakan lewat sini. Lewat sini, haha. Cih, pantas saja dia ngotot membawa kita ke sini. Ternyata sudah ada rencana busuk. Ini kan trik basi dari beberapa tahun lalu. Entah gadis dari keluarga mana lagi yang bakal hancur namanya kali ini. Astaga, ini, bukankah ini kamar Tuan Putri yang anggun? Kenapa terdengar suara senonoh begini? Aduh, jangan-jangan. Yulang, oh Yulang. Hahaha, kau masih terbaring sakit di ranjang. Istrimu malah tidak tahan kesepian. Berani-beraninya selingkuh di siang bolong begini. Ah, Nyonya, ampunilah nyawa saya. Hamba cuma hilaf sesaat. Dia yang menggoda saya. Tuan Putri, apa begini caramu membalas kebaikan Yulang kami? Terhalang tirai begini. Bagaimana bisa Nyonya Gu tahu kalau wanita di atas ranjang itu adalah Tuan Putri? Mana mungkin aku tidak mengenali menantuku sendiri. Oh, jadi yang di atas ranjang itu menantumu. Lantas, aku ini siapa? Oh, jadi yang di ranjang itu menantumu. Lalu aku ini siapa? Kakau, kenapa kau ada di sini? Bukankah seharusnya kau ada di? Lalu siapa orang di dalam sana? Aku juga ingin tahu. Bihen. Tunggu, jangan dilihat. HMPH, sisakan sedikit harga diri untuknya. Sesama wanita kenapa harus saling menyusahkan? Bukankah tadi Nyonya Gu sendiri yang mau membuka tirainya? Hamba hanya membantu Nyonya Gu menuntaskan niat baiknya. Ah. Aduh, jangan dilihat. Pergi semua, ayo bubar. Dasar pelayan rendahan. Hati busuk sekali. Kehormatan wanita itu sangat penting. Apa kau sengaja ingin mengirim orang menjemput ajal? Nyonya Gu tadi tanpa bukti apapun. Langsung menuduh orang di dalam adalah putri. Mencoreng nama baik putri. Bukankah ini sama saja memaksa putri untuk mati? Berkomplot mencelakai keluarga kerajaan. Nyonya Gu, memangnya kau punya berapa kepala untuk dipenggal? Aku tidak. Ada apa ini sebenarnya? Aduh, Tuan. Tuan Gu datang di saat yang tepat. Pelayan rumahmu telah melakukan hal yang memalukan keluarga. Bagaimana harus dihukum? Kurang ajar. Pengawal, bawa pelayan Hai. Nah ini, serat dan tenggelamkan ke kolam. Pengawal, serat pelayan hina ini dan tenggelamkan ke kolam. Tidak boleh. Apa? Aneh sekali. Nyonya Gu entah kenapa. Mati-matian melindungi pelayan di ranjang itu. Ini keponakan istriku, jadi. Oh, ternyata saudara sendiri. Keluarga Gu kalian sungguh menarik. Nona sepupu yang baik-baik begini malah ngotot mau jadi budak di kediaman ini. Identitasnya tidak jelas. Benar-benar tidak punya tata krama.
Pantas saja dia berani berbuat aib memalukan seperti ini. Karena dia adalah keponakanmu. Nyonya Gu pasti tidak tega membiarkannya mati, kan? Sudahlah. Hari ini adalah perjamuan syukuran bagi Fuma. Aku tidak ingin terkena sial di hari bahagia ini. Bai Yueyao masih nekat bermesraan dengan kekasihnya di acara sepenting ini. Cinta mereka berdua pasti sangat dalam. Kalau begitu, biar aku yang memutuskan untuk menikahkan mereka berdua. Anggap saja ini menambah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Tidak boleh, mana bisa begitu. Dia itu cuma tukang angkut tinja. Bagaimana mungkin dia bersanding dengan Yu Yaoyang? Bagaimana Nyonya Gu bisa tahu identitas orang ini? Jangan-jangan kalian saling kenal. Mana mungkin saya kenal orang rendahan seperti itu? Saya cuma mencium bau busuk dari badannya. Saya menyimpulkannya dari situ. Oh, begitu rupanya. Aku sempat mengira pria pengangkut kotoran ini adalah pilihan Nyonya Gu sendiri. Nasi sudah menjadi bubur. Nyonya Gu tidak perlu memilih-milih lagi. Lagi pula, dibandingkan hukuman ditenggelamkan ke dalam kolam, menikah dengan tukang tinja bukanlah nasib yang buruk, bukan? Bibi, tolong aku. Paman, tolong aku. Anak dalam perutku ini adalah darah daging keluarga Gu. Anak dalam perutku ini adalah darah daging keluarga Gu. Darah daging keluarga Gu, kau bilang. Jadi wanita ini adalah selir simpanan Fuma. Meskipun pernikahan kami baru berjalan kurang dari 1 bulan. Tapi pertunangan resmi kami sudah ditetapkan sejak setengah tahun lalu. Jadi, setelah diputuskan akan menikahi putri, Fuma ternyata masih berhubungan badan dengan wanita ini. Kau bilang yang di perutmu itu darah daging keluarga Gu. Tuan Gu, apa kau masih ingat janji kepada Ayahanda Kaisar? Apa janji yang pernah kau dan Fuma ucapkan dulu? Hamba tidak ingat. Kalau begitu, biar aku ingatkan. Kalian berdua hari itu bersumpah di hadapan Ayahanda Kaisar, bahwa sebelum menikahi aku, sama sekali tidak boleh ada perbuatan tidak senonoh. Apalagi tidak boleh ada anak haram yang merusak tatanan status. Pikir-pikir, anak ini pasti bukan benih Fuma. Kalau tidak, dosa menipu raja takkan sanggup kalian tanggung akibatnya. Tuan Gu, benarkan ucapanku. Benar. Tapi wanita ini terus-terusan bilang, darah daging di perutnya adalah milik keluarga Gu. Oh, aku mengerti sekarang. Tak kusangka Tuan Gu. Makin tua makin jadi. Paman dan keponakan sendiri, sampai hamil begitu. Nyonya Gu ini sungguh berhati mulia. Keponakan sendiri naik keranjang suami. Malah masih dibela begini. Kalian bicara omong kosong apa? Anak di perutnya itu anaknya Yu kami. Kau ngawur apa? Tutup mulutmu. Sepertinya Tuan Gu sudah mengambil keputusan. Pejabat rendahan ini telah bersikap tidak pantas. Karena sudah begini, biar aku yang putuskan. Bai Yueyao kuberikan pada Tuan Gu sebagai selir, malam ini langsung. Biar aku yang putuskan. Bai Yueyao kuberikan pada Tuan Gu sebagai selir. Terima kasih atas kemurahan hati putri. Aduh, aku sampai lupa. Para nyonya sekalian, karena ini aib keluarga Gu. Mohon kalian menyingkir dulu. Nanti pulang tolong tutup mulut rapat-rapat ya baik. Putri, kau benar-benar sewenang-wenang. Yang bawa orang buat gerbek zina kan kau, Nyonya Gu. Yang aku hamil di luar nikah itu Bai Yueyao. Yang mengakui anak itu adalah Tuan Gu. Aku ini dari awal sampai akhir cuma berniat baik memberi restu mengangkat selir saja. Mana ada sewenang-wenang. Kau sebagai menantu malah mencarikan selir buat mertua. Apa pantas begitu? Pernikahan titah kerajaan. Jangankan cuma menambah selir. Menyuruh pejabat ceraikan istri untuk nikah lagi pun. Apa boleh buat? Bicara soal tata krama. Aku rasa perlu sedikit menasihati Tuan Gu. Kau kan sekarang menjabat di Kementerian Tata Krama. Seharusnya kau yang paling mengerti soal sopan santun. Malah bermain gila dengan keponakan istrimu sendiri.
Ini bisa menghancurkan reputasi pejabatmu. Ya, hamba memang telah lancang. Mohon Tuan Putri mengampuni hamba. Karena Tuan Gu sudah sadar akan kesalahanmu. Besok kau harus mengajukan permohonan berhenti sementara. Renungkanlah kesalahanmu di rumah selama 3 bulan. Apa? Tuan Gu tidak perlu cemas. Bilang saja pada orang luar kalau kau sedang bahagia karena punya selir baru. Makanya kau butuh libur 3 bulan. Aku yakin rekan-rekan kerjamu tidak akan berkomentar. Apa-apa? Dengan begitu, wajah Tuan Gu bisa terselamatkan, kan? Duh, Tuan Putri pekerjaan hamba sedang menumpuk. Kalau mendadak cuti begini, bisa-bisa urusan negara jadi terbengkalai. Benar, kan? Bihen, karena Tuan Gu sibuk sekali dengan pekerjaannya. Bawa saja pria ini kembali ke kediaman putri. Biar kita yang interogasi dan hukum dia. Selidiki sampai tuntas untukku. Bagaimana caranya dia bisa menyelinap masuk ke rumah Gu? Dan siapa yang membawanya masuk ke halaman dalam yang terpencil ini? Jangan. Iya hahaha. Tuan Putri, masalah sepele ini tidak usah merepotkan Anda. Besok hamba akan langsung mengajukan cuti. Biar hamba sendiri yang menginterogasinya. Dia sudah menodai jerih payahmu, Tuan Gu. Tuan Gu pasti akan memeriksanya dengan sangat teliti, kan? Benar sekali. Haha. Tikus. Hahaha. Tikus. Astaga, kau kenapa? Cepat, tolong. Cepat panggil tabib. Apa-apaan kau ini? Hari ini ada kabar gembira di kediaman Gu. Bihen, beri hadiah. Suamiku pasti ingin tahu kabar gembira apa itu, kan? Sebenarnya bukan hal besar. Hanya saja, hari ini ayahmu mengangkat selir baru. Selir baru ayahmu itu. Kau juga mengenalnya. Dia adalah Bai Yueyao. Ternyata anak dalam perutnya itu benih ayahmu. Rupanya aku sempat salah paham padamu. Hah? Semoga saat dia dan tukang tinja itu tertangkap basah berzinah di ranjang, kandungannya tidak terganggu. Tabib, kau datang tepat waktu. Belakangan ini cedera suamiku tak kunjung membaik, malah semakin menyiksa. Apa penyebabnya? Tuan Putri, resep obat yang hamba berikan untuk Fuma sama sekali tidak bermasalah. Tapi saat hamba memeriksa nadi Fuma barusan, sepertinya ada yang sengaja mencekokinya dengan ramuan yang berlawanan. Seperti ginseng dan teratai salju. Hal itu menghambat pemulihan Fuma. Dan menambah penderitaannya. Lancang sekali. Bihen, selidiki. Aku ingin tahu. Siapa di kediaman Gu yang berani mencelakai suamiku? Benar-benar lancang. Bihen, cepat selidiki. Aku harus tahu. Siapa di sini yang berani mencelakai Fuma? Baik, Putri. Ampun, Putri pelakunya adalah nyonya besar. Setiap hari saat Putri tidak ada, beliau datang mencekoki Fuma dengan obat lain. Obat itu penuh dengan ginseng dan teratai salju dosis tinggi. Apa kau bilang, Ibu Gu pelakunya? Suamiku, sudah sejak awal. Aku peringatkan seluruh isi rumah ini. Obatmu itu bertentangan dengan ginseng dan teratai salju. Litang, apa maksud semua ini? Untung saja ketahuan tepat waktu. Pangeran menantu hanya akan menderita sedikit rasa sakit. Nyawanya sama sekali tidak dalam bahaya. Tuan Putri, kedatangan hamba hari ini adalah untuk mempersembahkan sebuah resep obat. Obat ini bernama bubuk Yusue. Khasiatnya sangat ajaib untuk membuang daging busuk dan menumbuhkan kulit baru. Hanya saja kita kekurangan satu bahan utama, yaitu rumput hati es. Hamba sudah mencari di seluruh gudang obat istana,
tapi tidak menemukannya. Rumput hati es. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Tuan Putri, di hari pernikahan Anda, Yang Mulia Kaisar menganugerahkan harta yang tak ternilai. Di antaranya terdapat 1 batang rumput hati es. Saat ini, tanaman itu tersimpan di dalam gudang kediaman Putri. Kalau begitu cepat ambil dan serahkan pada tabib untuk diramu. Tapi, Putri, rumput itu sangatlah langka dan berharga. Konon kabarnya memiliki khasiat menyambung nyawa. Kau pikir ada sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa suamiku? Cepat pergi, bye-bye. Kalian semua, mundurlah. Suamiku lewat kejadian hari ini. Apakah kau bisa melihat sifat asli orang-orang di sekitarmu? Siapa yang benar-benar tulus padamu? Dan siapa yang hanya bermuka dua? Yang Mulia Putri, hamba memberanikan diri menghadap meski harus mati. Yang Mulia Putri, hamba dan istri hamba memohon untuk bertemu. Masuklah. Berdirilah, ada apa? Tuan Gu, bukankah malam ini kau sedang bersukacita merayakan pernikahanmu dengan selir baru? Kenapa tiba-tiba datang ke kediaman pangeran menantu? Tuan Putri, hamba datang justru demi urusan Nona Bai. Hamba memohon Tuan Putri bersedia memberikan obat itu. Putri, kandungan Yueyao sedang dalam bahaya. Tabib bilang hanya ada 1 tanaman obat bernama rumput hati es, yang bisa menyelamatkan nyawa bayi dalam kandungannya. Rumput hati es. Tabib Liu. Apa benar rumput hati es juga bisa digunakan untuk menguatkan kandungan? Rumput hati es memang punya khasiat yang luas, termasuk untuk menjaga janin dan kesehatan tubuh. Hamba dengar di gudang Putri kebetulan tersimpan rumput hati es. Mohon Tuan Putri berbelas kasih memberikan obat itu demi menyelamatkan nyawa. Bai Yueyao itu cuma seorang selir. Apa dia pantas sampai membuat kalian berdua memohon obat pada putri ini? Tuan Putri, Tuhan itu maha penyayang dan menghargai kehidupan. Si bayi ini. Bagaimanapun juga yang di dalam perutnya itu adalah nyawa kecil. Kalau Tuan Putri berkenan memberikan obatnya, pahalanya akan sangat besar. Ucapanmu ada benarnya juga. Sayang sekali, rumput bingsin ini mau putri gunakan untuk keperluan lain. Apa? Kau kan sehat walafiat, tidak sakit apa-apa. Buat apa kau simpan obat semahal itu? Benda ini adalah pemberian ayahanda, Kaisar kepada putri ini. Putri mau memberikannya kepada siapapun. Itu bukan urusan Nyonya Gu untuk ikut campur. Dasar wanita ini. Apa belum cukup kau mencelakai Yulang kami sampai separah itu? Janin di perut Yueyao sekarang adalah satu-satunya darah daging keluarga Gu kami. Apa kau mau bikin keluarga Gu kami punah tanpa keturunan? Mohon ayah mertua mintakan obatnya. Selamatkan anak dalam kandungan saya. Selir Bai, Anda kan baru saja keguguran. Sekarang saatnya harus banyak istirahat. Tutup mulutmu. Aku peringatkan kau ya. Dengar baik-baik. Kandungan di perutku ini cuma sedikit lemah saja. Aku tidak keguguran. Tapi tabib bilang, asalkan minum rumput bijing, tubuhku pasti akan segera pulih seperti sedia kala. Dan aku pasti akan segera hamil lagi. Sekarang yang paling penting, aku harus mendapatkan rumput bingsin itu dari Tuan Putri. Tapi Tuan menantu kan sudah cacat begitu kondisinya. Bagaimana caranya Nyonya bisa hamil lagi? Laki-laki di kediaman Gu ini kan bukan cuma dia seorang. Dia sudah tidak ada harapan. Tentu saja kita tidak bisa hanya bergantung padanya. Mohon Tuan Putri anugerahkan obat itu untuk menyelamatkan anak dalam kandunganku. Yueyao, kenapa kau lari keluar begini? Tuan Putri, anak ini adalah nyawa hamba. Jika hamba kehilangan dia, hamba takkan sanggup hidup lagi. Mohon Tuan Putri berbelas kasihan. Berikan obat itu demi menyelamatkan nyawa kami berdua. Tuan Putri, Yueyao sedang hamil besar. Dia memohon sampai begini. Kenapa hatimu begitu keras? Aku sudah bilang, rumput hati es ini akan kugunakan untuk keperluan lain. Di sana pun ada nyawa yang harus diselamatkan. Tuan Putri,
kau kan menantu keluarga Gu kami. Nyawa orang lain, mana bisa dibandingkan dengan darah daging keluarga Gu di perut Yue Yao. Mohon Tuan Putri, selamatkanlah dia. Tuan Putri, kondisi Yulang sudah seperti ini. Janin dalam perut Yue Yao mungkin adalah satu-satunya penerus keluarga Gu. Kumohon, berbelas kasihanlah, Tuan Putri. Rumput hati es ini adalah obat yang bisa memulihkan rupa dan menyelamatkan nyawa pangeran suami. Kalian sungguh ingin merampasnya demi diberikan pada Yue Yao. Rumput hati es ini benar-benar bisa menyelamatkan Yulang. Ini adalah resep baru yang hamba temukan. Asalkan ada rumput hati es, ada kesempatan untuk memulihkan pangeran menantu. Ini kalau begitu. Tuan Putri, Yang Mulia memanggil. Anda diminta segera menghadap ke istana. Kalau begitu, kuserahkan rumput hati es ini pada tabib untuk diracik. Tuan Besar, sekarang nyawa pangeran tidak dalam bahaya. Tapi, jika anak dalam kandungan hamba tidak mendapatkan rumput hati es itu, dia pasti takkan selamat. Aduh, Yue Yao. Anak di perutmu itu laki-laki atau perempuan saja kita belum tahu. Sudahlah, Tuan Besar. Rumput hati es itu lebih baik diberikan pada Yulang saja. Kalau Yulang sembuh, keluarga Gu kita mau punya berapa banyak keturunan pun bisa Yulang. Tabib, kau bilang pangeran menantu punya kesempatan pulih. Sebenarnya seberapa besar kesempatannya? Kemungkinannya sekitar 4 atau 50%. Tuan, Anda dengar itu, kan? Bahkan tidak sampai setengah kesempatannya. Tapi, kalau ada rumput hati es, maka bayi dalam kandunganku ini pasti bisa selamat. Bibi tetua bilang, ini bayi laki-laki, Tuan. Siluman giok putih, tutup mulutmu. Tuan. Aduh, Tuan Tabib. Bisakah rumput hati es ini diserahkan dulu ke kediaman Gu untuk disimpan? Nanti baru diputuskan cara penggunaannya. Aduh, Tuan. Jangan ragu-ragu lagi. Harapan 40% itu juga sudah bagus. Kondisi Yulang sudah seperti ini. Kita tidak bisa membiarkannya begini seumur hidup. Aduh, ini masalah yang sangat besar. Mana bisa diputuskan sembarangan. Tuan Besar, lihatlah ini. Baru saja tadi. Tuan Putri sudah memerintahkan saya untuk meracik obat. Mohon Tuan Gu jangan mempersulit posisi saya. Benar kata Tuan Putri. Tuan Putri bilang harus digunakan sesuai perintah. Kau. Kecuali kalau Tuan Tabib bisa memastikan. Apakah janin di kandungannya itu laki-laki atau perempuan? Tadi saya sudah menyuruh asisten tabib memeriksanya. Kalau begitu, biar Tuan Tabib periksa sekali lagi. Cepatlah. Memang benar ini bayi laki-laki. Aduh, syukurlah, Amitabha. Leluhur memberkati. Tapi, saya lihat denyut nadi nyonya ini kacau. Sepertinya ada tanda-tanda keguguran. Harus segera diselamatkan. Tuan, kumohon selamatkanlah anak dalam kandunganku ini. Aduh, Tuan Tabib. Ini menyangkut nyawa manusia. Olah saja rumput hati es ini jadi ramuan penguat kandungan. Tapi, bagaimana dengan pihak Tuan Putri? Ini. Pasti selalu ada tanaman obat lain yang khasiatnya mirip dengan rumput hati es. Lagi pula, si Julang. Kalau dia benar-benar memakai rumput hati es itu, bukankah masih ada kemungkinan 5 atau 60% obatnya tidak akan mempan? Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tabib. Salam hormat, Tuan Putri. Mereka sudah berhasil mendapatkannya. Benar seperti dugaan Putri. Begitu melihat Putri pergi, mereka langsung merebut rumput hati es itu tepat di depan mata suami Putri. Tapi, nadi selir muda itu sudah menunjukkan tanda-tanda keguguran. Biarpun ada 100 rumput hati es, janin dalam perutnya tetap tidak akan bisa diselamatkan. Heh. Ini justru kabar bagus. Gusiyu, jangan salahkan aku tega. Membiarkanmu lenyap dari dunia ini tanpa rasa sakit. Itu sudah merupakan belas kasihku padamu. Kalau begitu Putri, rumput hati es ini
Itu kan memang cuma rumput rongsokan yang tidak berguna. Biarkan saja mereka main-main dengan itu. Gawat, Putri, ada masalah besar. Hamba berseru pada langit, musnahkan orang jahat. Mohon matahari dan bulan saksikan kebenaran ini. Tegakkan keadilan hukum. Tenangkan arwah yang menderita. Mohon Tuan Hakim beri keadilan bagi rakyat kecil ini. Siapa di ruang sidang? Ada ketidakadilan apa? Rakyat kecil ini, Zhao, hendak menuntut. Putri Fengtian telah membunuh janin dan merenggut nyawa. Dosanya pantas dihukum mati. Putri Fengtian telah membunuh lewat jeratan hutang. Dosanya sungguh tak termaafkan. Lancang, dasar rakyat jelata tak tahu diri. Berani-beraninya kau memfitnah putri. Tuan Hakim. Semua ucapan hamba ini benar adanya. Setengah tahun lalu, karena orang tua hamba sakit keras. Terpaksa hamba meminjam uang pada rentenir. Perjanjiannya harus lunas akhir tahun. Siapa sangka 3 hari lalu Tuan Putri mengirim orang menagih lebih awal. Bunganya pun dinaikkan berkali-kali lipat tanpa alasan. Hamba benar-benar tidak mampu bayar. Lalu hamba dipukuli habis-habisan oleh bawahan Tuan Putri. Kasihan ayah hamba. Padahal saat itu, beliau baru saja sembuh dari sakit parah. Tapi malah disiksa hidup-hidup sampai mati. Hamba benar-benar sudah buntu akal. Mohon Tuan Hakim tegakkan keadilan bagi hamba. Apa bukti yang kau punya? Haha. Ini surat utang yang hamba pegang saat meminjam. Di situ jelas tertera cap resmi kediaman Putri. Lalu setengah bulan yang lalu, saat orang-orang itu datang menagih paksa, tetangga sekitar semuanya melihat kejadian itu. Mereka semua bisa bersaksi untuk hamba. Tuan Putri biasanya suka membagikan bubur dan beramal. Sepertinya beliau bukan orang kejam seperti itu. Kita cuma tahu wajah orang, tapi tak tahu hatinya. Jika raja melanggar hukum, dosanya sama dengan rakyat jelata. Rakyat menggugat pejabat saja mustahil menang. Apalagi menggugat Tuan Putri ke kerajaan. Kalau menurutku, si Zhao Wu ini nyawanya pasti tak akan selamat. Apa kau sadar? Rakyat jelata yang menggugat atasan. Hukumannya harus dicambuk 50 kali terlebih dahulu. Hamba siap menerimanya. Kini keluarga hamba hancur, orang tua pun tiada. Untuk apa hamba sayangi nyawa ini? Hamba hanya memohon sebelum mati. Bisa menuntut keadilan bagi mendiang ayah dan ibu. Pengawal, jalankan hukuman. Tunggu. Pejabat rendahan ini memberi salam pada Tuan Putri. Tuan Li, tidak perlu sungkan. Di sini sedang banyak orang. Berlutut malah akan memancing keributan. Berdirilah kalian semua. Kudengar kau yang mau menuntut saya. Kudengar kau yang ingin menuntutku. Dendam Feng Wu. Tak mungkin bisa dimaafkan. Ihan. Karena aku berstatus sebagai terdakwa, tidak pantas jika aku menyentuh barang bukti. Tuan Li, tolong bantu periksa untukku. Apakah barang bukti itu benar berasal dari kediaman Putri? Kertas di kediaman Putri semuanya diproduksi khusus oleh istana. Sangat berbeda dengan kertas rakyat biasa. Kedua jenis kertas ini memang tidak sama. Tuan Hakim. Mohon Anda periksa dengan teliti. Ini pasti Putri sengaja memakai siasat licik. Demi menghapus dosa kediaman Putri. Jika aku berniat menyembunyikan kejahatan, mana mungkin di atas surat utang itu tertulis jelas-jelas 3 kata, kediaman Putri. Ini. Tuan Li. Bagaimana nama kedua pihak tertulis di surat utang itu? Peminjam, Sang Wu. Pemberi pinjaman, Gu Changgui dari kediaman Putri. Apa ada stempel resminya? Tidak ada bekas cap sama sekali. Tuan Li.
Buku ini adalah daftar seluruh pelayan di kediaman putri. Dan yang ini adalah catatan keuangan kediaman putri setahun terakhir. Berisi semua rekam jejak bisnis. Di dalamnya tidak ada catatan pinjam-meminjam. Lagi pula aturan istana sangat ketat. Semua pengeluaran pasti ada cap stempelnya. Mohon Tuan periksa dengan jelas. Benar. Keluar masuk uang ribuan perak di kediaman putri. Semuanya ada catatannya. Dan setiap bagian ditandai dengan jelas. Untuk verifikasi stempel. Jelas sekali surat utang ini bukan berasal dari kediaman putri. Lagi pula, di kediaman tidak ada pelayan bernama Gu Changgui. Kok bisa begini? Jadi siapa sebenarnya yang membunuh orang tuaku? Meski orang itu bukan dari kediaman putri. Tapi suami putri kan bermarga Gu. Jangan-jangan dia orang dari keluarga suami putri. Ini tidak mungkin. Surat utang ini ditandatangani 6 bulan yang lalu. Tapi saat itu, aku belum menikah dengan pangeran. Tunggu, keluarga Gu memang punya pelayan bernama Changgui. Baru beberapa hari lalu dia ambil daging di lapas saya dan pergi begitu saja tanpa bayar. Pengawal, segera pergi ke kediaman keluarga Gu untuk menyelidiki. Siap, laksanakan. Aku memang sudah menikah dengan pangeran konsort. Suami dan istri adalah satu kesatuan. Jika benar keluarga Gu yang melakukan perbuatan ini, aku tidak akan lari dari tanggung jawab. Hamba sebelumnya salah paham pada Tuan Putri, sungguh hamba tidak berdaya. Tapi jika memang keluarga Gu pelakunya, mohon Tuan Putri tegakkan keadilan. Dan berikan keadilan bagi rakyat kecil ini. Ah, cepatlah bangun. Baiklah, semua yang hadir di sini bisa menjadi saksi. Jika benar keluarga Gu yang melakukan kejahatan ini, aku pastikan tidak akan ada yang dilindungi. Heh bajingan, matamu buta ya? Lo tahu siapa gue hah? Berani-beraninya lo nangkep gue. Gue ini orang dari kediaman putri. Lihat saja nanti, bakal gue suruh Tuan Putri tebas kepala anjing kalian semua. Itu dia yang membunuh orang tua saya, dia orangnya. Sialan, ternyata Elo, dasar bajingan tengik. Masih berani lo nuntut gue. Harusnya waktu itu gue habisi sekalian nyawa sampah lo itu. Wu Changgui, kau telah melakukan kekerasan dan melukai orang. Bukti sudah jelas, masih tidak mau mengaku. Bentar, Elo siapa sih? Urusan laki-laki gak butuh campur tangan perempuan bau kayak lo, diam aja. Lancang sekali, berani-beraninya menghina Tuan Putri. Punya berapa nyawa kau? PU Tuan Putri. Beraninya menjual nama kediaman putri. Untuk bertindak semena-mena di luar sana. Siapa yang memberimu nyali sebesar itu? Tuan Putri, ampuni hamba, Putri, ampun. Hamba ini cuma penjaga di keluarga Gu. Keluarga Gu dan kediaman putri kan hitungannya satu keluarga. Jadi hamba tidak merasa mencatut nama kediaman putri. Jawab pertanyaanku. 6 bulan lalu, aku belum menikah dengan pangeran konsort. Lantas atas dasar apa kau menggunakan nama kediaman putri untuk meminjamkan uang pada orang lain? Itu. Nyonya. Nyonya bilang kediaman putri dan keluarga Gu cepat atau lambat pasti akan jadi satu keluarga. Tuan Putri, Anda begitu baik hati dan dermawan. Hati Anda sungguh mulia. Pasti Anda tidak akan mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Jadi, kalian menganggap aku ini bodoh dan mudah dimanfaatkan. Sudah cukup aku menanggung nama buruk demi kalian. Dan sekarang aku tidak boleh menghukum kalian. Kalau aku menghukum, nanti dibilang aku ini kejam dan jahat. Begitu. Hamba tidak berani. Hamba sungguh tidak berani. Aku tanya sekali lagi. Kau menggunakan nama kediaman putri untuk praktik lintah darat dan menagih paksa. Siapa dalangnya? Kau sendiri atau ada orang lain? Itu perintah Nyonya Gu yang menyuruh hamba. Bagus sekali. Aku dan Nyonya Gu padahal berstatus menantu dan mertua. Ternyata dia itu musuh dalam selimut. Sudah mengerti hukum tapi malah melanggarnya. Dan berani meminjam namaku untuk berbuat jahat, Tuan Li. Hamba siap, Tuan Putri. Ikut aku ke kediaman Gu, kita tangkap dan adili dia. Baik. Ada keributan apa ini? Katanya keluarga Gu pakai nama Tuan Putri untuk memeras dan membunuh orang. Ada yang melaporkan mereka ke pengadilan. Begitu Tuan Putri dengar kabar ini, beliau langsung turun tangan sendiri. Lihat tuh. Beliau datang ke rumah Gu untuk menangkap pelakunya. Wah, ini sih menantu melabrak dan menangkap mertuanya sendiri. Tontonan seru begini tidak boleh dilewatkan. Hahaha. Lihat, Tuan Putri membawanya kemari. Tuan Besar, Nyonya Besar, tolong saya.
Kami tidak kenal siapa kau. Kami juga tidak pernah menyuruhmu membunuh orang. Kau melakukan perbuatan keji itu sendiri. Kenapa kau menyeret kami? Saya belum menjelaskan kejahatan apa yang dilakukan orang ini. Tapi Nyonya Gu sudah terburu-buru buang badan. Saya Tuan Pejabat. Saya ini pelayan di kediaman keluarga Gu. Semua perbuatan saya itu atas perintah majikan saya. Saya tidak bersalah, saya cuma disuruh. Aduh. Tuan Pejabat, dengarkan saya. Saya juga difitnah. Saya Tuan Putri. Tuan Putri yang menyuruh saya melakukannya. Nyonya Gu, aku benar-benar meremehkanmu. Kau tidak hanya meminjam namaku untuk melakukan kejahatan. Tapi sekarang saat buktinya sudah jelas. Kau masih berani memfitnahku. Aduh, Tuan Putri. Anda kan punya kedudukan tinggi dan kekuasaan besar. Apapun yang Anda katakan, pasti dianggap benar. Tapi, saya mohon para tetangga sekalian, coba pikirkan baik-baik. Keluarga Gu kami ini cuma keluarga biasa. Mana mungkin kami punya uang untuk meminjamkan dana. Itu semua pasti uang dari Tuan Putri, kan? Masuk akal juga ucapannya. Sebelum menikahi Tuan Putri, keluarga Gu cuma keluarga kecil dan miskin. Dari mana mereka punya uang buat jadi lintah darat? Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Tuan Putri. Kau benar-benar. Lalu kapan aku menyuruh kalian melakukannya? Apa kau punya buktinya? Masih perlu bukti apa lagi? Saya ini cuma seorang wanita tua yang lemah. Mana berani saya melakukan hal nekat seperti ini? Anda adalah Tuan Putri. Sedangkan kami cuma rakyat jelata. Biasanya di rumah. Saya dan suami saya bahkan harus bersujud menyembah Anda. Kalau Anda menyuruh kami melakukan sesuatu, mana berani kami menolaknya? Asal tahu saja, punya menantu seorang putri itu benar-benar seperti melayani dewa di rumah sendiri. Betul sekali. Siapa yang berani menyimpan bukti kejahatan Tuan Putri? Iya, siapa yang berani? Waktu peminjaman uang itu 6 bulan yang lalu. Saat itu, aku belum melangsungkan pernikahan. Bahkan aku belum pernah bertemu denganmu. Jadi bagaimana bisa aku menyuruhmu meminjamkan uang? Anda memang tidak mengenal saya. Tapi Anda kan sudah lama kenal dengan Yulang. HMPH. Kau memanfaatkan Yulang untuk memaksaku memberikan pinjaman uang, kan? Yulang. Siapa yang suruh kalian bawa Yulang keluar? Cepat bawa dia masuk lagi. Kalau sampai kita kehilangan muka. Siapa dari kalian yang bisa tanggung jawab? Ada yang ingin kukatakan. Yulang, kau sudah bisa bicara. Astaga. Yulang. Leluhur memberkati. Ya ampun. Tahan. Aku tidak pernah peduli. Biarpun dia adalah ibuku. Kau sudah gila. Dia itu ibu kandungmu. Demi orang luar, kau tega memperlakukannya begini. Ibumu telah berjasa pada Yulang. Putri telah berlaku adil pada Yulang. Yulang tidak bisa melanggar hukum dan etika. Menangislah. Demi keadilan, kau korbankan keluarga sendiri. Astaga, dunia macam apa ini, kau? Kau mau melindungi putrimu ini. Menantu, kau jangan bicara omong kosong. Kau melempar kotoran ke wajah orang tua kandungmu sendiri. Ini telegram dari Nyonya Guli. Dokumen korespondensi 1 tahun yang lalu. Buktinya sudah sangat jelas. Dan juga ada surat ini. Ada tulisan kecil, jangan sampai Fuma dan Putri tahu. Ini. Bagus, ternyata kau yang korupsi. Putri. Keluarga Guku tidak bisa menoleransi pelanggaran hukum seperti ini. Wanita jahat yang menipu keluarga kerajaan. Hari ini juga aku akan menceraikannya. Demi menegakkan kehormatan keluarga. Hari ini juga aku akan menceraikannya. Demi membersihkan nama baik keluarga. Tuan, Anda tidak bisa jangan. Tuan Pejabat Li, saya sungguh tidak tahu menahu soal ini. Ini semua perbuatan Li seorang diri. Hari ini saya putuskan hubungan suami istri dengannya. Saya akan segera menulis surat cerai. Serahkan dia ke pihak berwajib, ini. HMPH, Tuan Gu pintar sekali mengorbankan istri demi menyelamatkan diri sendiri. Tapi saat ini, kurasa sudah terlambat untuk menyesal. Hamba memberi salam kepada Tuan Putri. Yang Mulia Kaisar sudah mendengar masalah ini. Beliau murka besar. Memerintahkan Gushan dari Kementerian Upacara dipecat dan diperiksa. Hahaha. Dan Nyonya Li akan dihukum penggal usai musim gugur. Semua emas dan perak hasil lintah darat harus diserahkan tepat waktu tanpa kurang sedikit pun. Ahahaha. Tidak, aku difitnah.
Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah, lepaskan aku. Ternyata suamiku sudah bisa bicara hari ini. Benar-benar membuatku terkejut. Kalau bukan begini, mana mungkin aku tahu siapa yang tulus padaku? Yang membuatku penasaran adalah, kenapa kau tidak membongkar semuanya di depan umum? Soal aku yang sengaja membakarmu waktu itu. Waktu itu aku dihasut orang lain. Aku pura-pura mati dan mengkhianati ketulusanmu. Kau membakarku. Memang balasan yang pantas untukku. Selama beberapa hari ini, aku sudah melihat wajah asli mereka. Begitu aku tidak berguna lagi. Mereka langsung berpaling peduli pada yang lebih berharga. Bai Yueyao. Hanya kau, putri, yang tidak pernah berubah padaku. Putri. Berilah aku kesempatan. Ayo kita mulai semuanya dari awal lagi. Hah? 10 tahun penderitaan. Dan secawan racun. Guyulang, utangmu padaku belum lunas. Dan kau masih bermimpi mau mulai dari awal. Cih! Konyol sekali. Besok adalah hari eksekusimu. Hari ini aku datang untuk mengantarmu. Dasar wanita jalang. Dasar pembawa sial. Kau berani-beraninya kau masuk ke kediamanku. Aku saja tidak berani. Sejak kau datang, tidak ada satupun hal baik yang terjadi. Enyah kau dari sini. Pergi kau. Cih. Masih berani sebut keluarga Gu kita. Kalau aku tidak salah ingat, kau sudah diceraikan oleh Tuan Besar Gu, kan? Nyonya Li. Aku diceraikan juga gara-gara kau. Kalau bukan karena kau tiba-tiba mengambil alih kunci gudang. Mana mungkin Wukong bakal buka mulut. Buat apa aku menyuruh Changsun menagih utang lebih cepat? Tuan, kau benar-benar pengecut. Orang tidak akan memenggal kepalamu tengah malam begini. Biarpun penderitaanmu itu kau sembunyikan rapat-rapat. Persis seperti Liao Wen, kan? Kau malah sengaja membesar-besarkan masalah. Kau bawa temanmu itu untuk bikin keributan. Kalau aku tidak bawa dia mengamuk di sini, Tuhan pun tidak akan mengampuniku. Ini semua gara-gara kau. Hidupku sudah hancur. Jadi jangan harap kalian bisa hidup tenang. Biar ku beritahu satu hal. Anak dalam kandungan itu adalah darah daging Yulang. Mereka sudah lama menjalin hubungan. Sudah sejak lama sekali. Hahaha. Anaknya Yulang. Kau yakin? Apa maksudmu? Apa kau tidak merasa aneh? Kenapa perhatian Tuan Gu pada kandungan Bai Yueyao sama besarnya dengan rasa sayangnya pada Gu Yulang? Atau kau pikir hanya demi menutupi aib? Seorang pejabat tinggi rela melanggar norma susila dan menjadikan menantu yang mengandung cucunya sendiri sebagai selir. Kau bicara apa? Itu tidak mungkin. Mana berani saya? Omong kosong, kau berdusta. Aku tahu kau tidak akan percaya. Karena itulah hari ini aku datang. Untuk membawamu melihat sendiri sebuah pertunjukan menarik. Tuan, jangan khawatir lagi. Tunggu sampai anak kita lahir nanti. Bisnis keluarga Gu pasti akan semakin berjaya. Haha, semoga saja begitu. Sini untunglah. Perutmu ini sungguh hebat. Baru saja keguguran. Sudah langsung hamil lagi. Akhirnya membawa sedikit kebahagiaan bagi kediamanku ini. Tuan, orang bilang tanpa status yang jelas, kata-kata takkan didengar. Sekarang keluarga Gu tidak punya nyonya besar yang memimpin. Selama beberapa bulan ini aku mengurus urusan rumah tangga. Banyak pelayan yang memandang rendah diriku. Lihatlah, haha. Tenang saja, aku sudah menyerahkan dokumen ke kantor pejabat. Segera mengangkatmu menjadi istri sah, hahaha.
Terima kasih, Tuan. Kau baru di penjara beberapa bulan. Posisi Nyonya Gu sudah berganti orang. Tapi untungnya dia masih kerabat dari pihak ibumu. Jadi setidaknya harta ini tidak jatuh ke tangan orang luar. Si tua bangka itu. Dan wanita jalang kecil itu. Aku tidak akan pernah melepaskan mereka. Putri, kau sudah kembali, lihatlah. Aku sudah bisa berjalan sendiri. Putri, barusan kau pergi kemana? Tadi aku pergi ke penjara sebentar. Untuk menjemput ibu kembali. Meski dia melakukan kejahatan yang pantas dihukum mati. Tapi bagaimanapun juga dia adalah ibu kandungmu. Waktu itu, demi menyelamatkanku, kau terpaksa harus memberatkan tuduhan padanya. Hatimu pasti sangat tersiksa. Karena itu aku sudah mengaturnya. Untuk membawanya pulang ke kediaman hari ini. Agar kita sekeluarga bisa makan malam perpisahan bersama. Sekaligus menuntaskan bakti kalian sebagai ibu dan anak. Ini. Terima kasih banyak, Tuan Putri. Lalu, di mana ibu sekarang? Bibi baru saja kembali dan bilang ingin menemui ayahmu. Pasti ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Jadi, aku menyingkir sebentar. Pembunuhan? Ada pembunuhan. Nyonya membunuh Tuan Besar. Apa? Hahaha. Hahaha. Gu Sheng, dasar tua bangka tidak tahu diri. Aku sudah menanggung semua dosa-dosamu. Besok aku akan dipenggal. Tapi kau di sini malah asyik main gila. Memelihara janda itu. Teganya kau padaku. Hahaha, bawa dia pergi. Hahaha. Tuan Putri, tempat ini kotor dan penuh darah. Mohon Tuan Putri menyingkir dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Lapor Tuan Putri, setelah Nyonya Li kembali, dia langsung mencari Tuan Gu. Siapa sangka, dia memergoki Tuan Gu sedang bermesraan dengan Nyonya Gu yang baru. Lalu dia menusuk Tuan Gu sampai mati dengan tusuk konde. Saat hamba sampai di sana, nyawa Tuan Gu sudah tidak tertolong. Kenapa bisa begini? Ini semua salahku. Semuanya salahku. Seharusnya aku tidak luluh dan membawa Nyonya Li kembali ke kediaman ini. Semuanya salahku. Tuan Putri. Kejadian ini bukan salahmu. KCK. Nyonya Gu pasti sangat syok dan ketakutan. Dulu dia pernah keguguran. Sekarang dia baru saja susah payah hamil lagi. Harus dijaga dengan sangat hati-hati. Tenang saja, Tuan Putri. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Tuan Putri. Lepaskan aku, biarkan aku keluar. Aku ini nyonya besar keluarga Gu. Anak dalam kandunganku ini adalah darah daging Tuan Besar Gu. Dia pewaris sah keluarga Gu. Dasar kalian kacung tidak berguna. Lepaskan aku, biarkan aku keluar. Percuma saja kau gedor-gedor. Yulang. Kenapa aku dikurung di sini? Apa ini perintah Tuan Putri? Kenapa harus menyiksa wanita lemah sepertiku? Apa hanya karena hubungan kita? Jangan asal menuduh. Bukan Putri, ini perintahku. Raja Yu. Tega sekali kau padaku. Aku rela bersamamu tanpa status apapun. Kau pernah janji kita sehidup semati. Kau juga bilang hubunganmu dengan Putri cuma sandiwara. Sekarang kau silau oleh harta dan tahta. Kau mau buang begitu saja cinta kita. Cih, siapa sebenarnya yang lebih dulu mengkhianati cinta ini? Kalau kau lupa, tanya saja pada anak haram di perutmu itu. Aku bisa apa? Putri yang mengirimku untuk melayani ayahmu. Ayahmu memaksaku dan ingin menodaiku. Aku cuma wanita lemah. Mana mungkin aku bisa melawan? Yulang,
Ini semua akal bulus putri. Dia tahu kita saling mencintai. Sengaja menggunakan kekuasaan untuk memisahkan kita. Pasangan yang saling mencintai ini. Oh. Benarkah begitu? Sulong, apa kau lupa? Dia yang sengaja membakar. Dan membuatmu hancur begini. Jangan tertipu mulut manisnya. Harusnya kau ingin membunuhnya. Lepaskan aku. Biar aku balaskan dendammu. Setelah kita habisi nyawanya, seluruh harta putri dan kekayaan adipati akan jadi milik kita. Lalu bagaimana dengan anak haram di perutmu? Aku bisa menggugurkannya. Kau sungguh luar biasa. Kau benar-benar tega bagus. Apa ini? Ini obat untuk melenyapkan anak haram itu selamanya. Minumlah, baru aku percaya hatimu hanya milikku. Ternyata kau sudah siapkan semuanya. Kenapa? Kau ragu. Baguslah. Kalau kau tak tega membuang benih dosa itu, tunggu saja ajalmu bersamanya di gudang kayu ini. Jangan. Yulang, aku. Pengantin priaku. Sekarang kau percaya padaku, kan, cintaku padamu. Arg. Ini bukan obat penggugur. Apa yang kau berikan padaku? Tentu saja racun. Kalau kau mati, anak haram itu kan otomatis lenyap juga. Dasar wanita murahan pengkhianat. Dulu kalau bukan hasutanmu yang bikin keluargaku mati. Aku dan Putri pasti sudah hidup bahagia sejak lama. Hehe. Masih berani kau menendang wajahku. Siapa dulu yang jijik dan menjauh saat wajahku hancur? Dan siapa juga yang tega mencuri rumput obat yang bisa memulihkan wajahku? Kau merayu ayahku sampai naik ranjangnya, menyebabkan orang tuaku mati, dan membuat keluargaku hancur lebur hari ini. Aku sendiri yang akan mengantarmu ke neraka. Anggap saja ini pembalasan dendam untukku dan orang tuaku. Mu Yulang. Kau bilang aku pengkhianat. Memangnya kau sendiri sebaik apa? Berani sumpah kau tidak mengincar kecantikan dan kekayaan putri. Berani sumpah kau tidak berniat mencampakkan kami berdua sejak awal. Aku cuma memikirkan masa depanku sendiri. Apa salahnya aku? Hah? Orang egois dan tak punya hati sepertimu. Kau pikir Putri bakal tulus mencintaimu. Asal kau tahu, bagi dia, kau itu cuma seekor anjing. Tunggu saja sampai dia bosan padamu. Akhir hidupmu hanya akan 100 kali lebih menyedihkan dariku. Haha, aku akan buka mata lebar-lebar. Menunggu di jalan Huoju untuk melihat kehancuranmu. Hahaha. Hahaha. Hentikan. Guyulang, lancang sekali kau. Berani-beraninya kau mencelakai ibu tiri. Pengawal, tangkap dia. Ini, kan halaman belakang istana. Bagaimana bisa kalian masuk ke sini? Aku mau bertemu putri. Yang mulia putri. Racun di tubuh inang pengasuh sudah menyebar parah. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ah. 50. Nyonya Li juga sudah tewas.
Satu keluarga itu memang harusnya pergi bersama-sama biar rapi. Putri. Putri, kau datang untuk menyelamatkanku, kan? Putri Fuma. Sampaikan titah Kaisar, Fuma Guyulang telah melanggar etika manusia. Meracuni ibu tiri. Melakukan dosa besar yang tak bermoral. Khusus dihadiahi secawan anggur beracun. Untuk menegakkan hukum negara. Aku tidak mau mati. Putri, kenapa kau tidak menolongku? Guyulang, dosamu itu sangat besar dan keji. Sudah tidak termaafkan lagi. Asal kau tahu, Putri sudah berlutut di depan ruang kerja Baginda selama 4 jam. Baru hukuman tubuh di koyak kereta kuda bisa diubah jadi anggur beracun. Kau bukannya berterima kasih, malah berani protes. Putri. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Aku cuma membunuh wanita jalang yang suka selingkuh itu. Atas dasar apa aku harus bayar nyawa demi dia? Kau. Beihen. Kalian mundur dulu. Biarkan aku bicara berdua dengan Fuma. Baik. Fuma. Kau masih ingat? Saat pernikahan kita belum lama berjalan. Demi kabur bersama Bai Yueyao. Apa yang telah kau lakukan? Wu Chang. Obat mati suri. Obat mati suri. Aku tak bisa meminta ayahanda kaisar mengampuni hukuman matimu. Tapi jika kau minum arak ini, kau akan memiliki kehidupan yang benar-benar baru. Sungguh kejam, sangat kejam. Putri. Setelah aku sadar nanti, takkan ada lagi Putri ataupun Fuma. Tak ada lagi Bai Yueyao. Kita lupakan masa lalu. Dan jadilah pasangan suami istri biasa. Kita bisa pergi ke Yangcheng. Kudengar bunga persik di sana sangat indah. Kita bisa pergi ke Luochuan. Pergi ke sana melihat matahari terbenam. Kau minumlah arak ini. Baru aku bisa memulai hidup yang baru. Guyulang. Sampai di sini. Kita impas. Aku masih hidup. Aku benar-benar masih hidup, Putri. 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 Kau di mana, Putri? Guyulang, apa kau percaya manusia bisa bangkit dari kematian? Yang kukatakan bukan trik mati suri seperti itu. Tapi benar-benar nyata. Dipaksa minum racun oleh orang yang paling dicintai dan dipercaya. Mati mengenaskan, lalu hidup kembali. Kembali ke masa sebelum tragedi itu dimulai. Itulah yang kualami. Di kehidupan lalu, setelah kau pura-pura mati, aku menderita setengah mati. Mengurus warisan keluarga dan mengadopsi penerus untukmu. 10 tahun aku menderita, mengorbankan seluruh jiwa ragaku. Membantu seluruh keluargaku menjadi keluarga paling berkuasa di ibu kota. Aku berjuang demi kau hingga nafasku hampir habis. Tapi balasannya kau dan Bai Yueyao justru mengkhianatiku di saat aku sekarat. Katakan padaku, 10 tahun ini hanyalah cinta sepihakku saja. Kau dan Bai Yueyao sendiri yang menuangkan racun ke mulutku. Menyaksikan aku mati mengenaskan di atas ranjang. Menertawakan hidupku, Feng Tianqing. Yang ternyata hanyalah sia-sia demi keuntungan orang lain. Setelah terlahir kembali, aku kembali ke hari di mana kau memalsukan kematianmu. Akulah yang sengaja menyulut api itu. Agar kau merasakan siksaan api yang membakar tubuhmu setiap hari.
Rasa sakit yang tak tertahankan. Akulah yang sengaja memberikan bayi Yueyao kepada ayahmu untuk dijadikan selir. Untuk mengadu domba hubungan kalian bertiga. Dan aku juga yang sengaja mengatur tabib istana. Agar kau merasakan pedihnya dikhianati orang tercinta. Saat satu-satunya harapan hidupmu dirampas begitu saja. Akulah yang membalikkan rencanamu. Memanfaatkan kasus lintah darat untuk memisahkan kediaman putri dan kediaman Gu. Dan mengirim ibumu menuju jalan buntu kematian. Akulah yang sengaja mengatur agar ibumu pulang ke rumah. Dan memergoki kemesraan bayi Yueyao dengan ayahmu. Membuatnya murka hingga membunuh ayahmu. Hahaha. Semua kejadian ini, satu demi satu, adalah rancangan sempurna dariku khusus untukmu. Sekarang, orang tuamu, keluargamu, kekasihmu, dan anak kesayanganmu semuanya telah mati. Saat aku memikirkan hal itu, barulah aku merasa puas. Gu Yulang, kau memalsukan kematianmu untuk menghancurkan hidupku. Maka aku juga menggunakan kematian palsu untuk mengantarmu ke liang lahat. Aku ingin kau merasakan euforia karena mengira telah berhasil lolos. Lalu membiarkanmu menyambut ajal dalam kesepian dan keputusasaan. Di kehidupan kedua ini. Aku telah menuntut balas demi diriku di masa lalu. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Putri Tuan Putri. Kau bisa mendengarku, kan, Put? Ri aku mohon. Aku tahu aku salah, putri kau. Sakit sekali. Tolong habisi saja aku. Lebih baik kau bunuh saja aku. Tuan Putri, Tuan Putri. Aku salah, tolong lepaskan aku. Tuan Putri, Tuan Putri. Lepaskan aku. Tuan Putri, Tuan Putri. Tuan Putri kembali ke istana, atas mandat langit. Kaisar bertitah, sebagai lambang keberuntungan negara. Yang selalu bijaksana dan cakap. Putri Feng Tianqing. Berwatak lembut dan berbudi luhur. Meski nasib perjodohannya tidak berjalan mulus. Namun hatinya memegang kebenaran agung. Dan memiliki tekad yang luar biasa. Di masa lalu saat bencana alam sering terjadi. Dan pemberontakan rakyat hampir meletus. Tuan Putri dengan pandangannya yang jauh ke depan. Berkali-kali memberikan ramalan yang tepat. Lalu menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Menyelamatkan negara dari bahaya kehancuran. Kami sangat menghargai kebajikannya. Maka dianugerahkan gelar Putri Pelindung Negara. Secara khusus diizinkan kembali ke istana. Untuk selalu mendampingi kami dan permaisuri. Menikmati kebahagiaan keluarga bersama. Berharap Tuan Putri kedepannya tetap menjadikan dunia sebagai tanggung jawabnya. Demi kemakmuran dinasti kita. Dan kembali mencurahkan tenaga demi kesejahteraan rakyat.